Perampokan Indomaret di daerah Marcelia, Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, Sabtu, 6 September 2025, dini hari menyita perhatian publik. Dua karyawan retail modern itu sempat didatangi kawanan perampok. Mereka diancam, ditodong dengan senjata tajam bahkan disekap oleh para pencuri bersenjata itu. Mereka akhirnya selamat berkat pertolongan orang yang hendak datang berbelanja. Kini kawanan perampok itu sudah diringkus polisi. Nah, bagaimana cerita utuh pengakuan kedua korban perampokan itu? Berikut wawancaranya. Agus Rian Hidayat. Bang, aku duluan. Bang Agus ya? Ya. Jadi Bang Agus bisa nggak Bang, Abang ceritakan histori terkait sebelum kejadian, kemudian langsung ke kejadiannya. Itu gimana? Sebelum kejadian itu kan cuaca kan lagi hujan lebat tuh Pak. Hujan lebat. Selesai hujan tuh kan agak ini kan cuaca gimana ya? Sepi lah gitu jadinya kan. Ini keadaan toko. Habis itu saya juga baru selesai kerjakan tugas kayak buat hybrid gitu Pak ya. Saya duduk lah di situ ya kan. Nah, tak lama ada orang Pak masuk. Abang-abang itu pakai masker dia, pakai topi, ada 3 orang dia Pak. Pakai masker. Iya, pakai masker semua dia. Abang yang satunya itu izin dia ke saya Pak, ke toilet katanya. Oh, yang satu izinnya ke toilet. Iya, yang satunya izin ke toilet. Dia bilang gini, Bang, izin ke toilet ya. Saya bilang lah, iya Bang, lihat dulu siapa tahu di toilet itu ada kawan saya. Datang dia ke toilet, nengok, buka pintu sebentar aja Pak, buka pintu itu datang lagi dia ke arah saya. Datang arah saya, langsung ngepiting lihat saya gitu Pak, sambil nodongin ini. Itu yang izin ke WC Itu yang izin ke WC. Yang kawan-kawan duanya tuh depan kasir dekat saya gitu. Yang itu dua diam ini. aja 2 orang itu. Yang 2 itu pas kawannya ngepiting kepala saya langsung ngeluarin semua ini senjata dia Pak, masing-masing. Jadi pas orang itu datang itu kayak abang nggak ada ngerasa curiga atau gimana? Itu belum ada sih Pak, kayak masih biasa aja gitu. Kirain kayak Iya, konsumen biasa gitu. Habis itu udah saya dipiting, saya di badik itu di kepala saya, diancam gitu, dibawanya saya ke belakang, pintu belakang ini, didobraknya pintu belakang nih. Oh, sempat didobrak juga? Didorongnya gitu Pak, membukanya gitu kan. Disitulah dia tanya juga, di mana kawanmu, dia bilangnya. Itu saya bilang, kawan saya lagi di atas, saya bilang, pas saya diancam itu Pak. Inilah kawan saya yang di atas nih. Pas kejadian itu, abang berdua atau ada temannya lagi? Berdua aja. Pak, iya. Emang Berdua. malamnya emang berdua? Iya, setiap malam kami berdua Pak, masih berdua. Terus selanjutnya Pak? Nah terus tuh pas selesai itu saya dipegang sama satu kawannya itu Pak, sambil diancam gitu kan. Yang 2-nya naik ke atas nyari kawan saya, sambil bawa parang panjang itu Pak. Yang abangnya nggak tahu pas di atasnya? Di atas belum tahu Bang. Tahu. Pas itulah digedor pintu itu. Kenapa ada beribu tiba-tiba nengok di tangga nggak ada 2 orang itu, langsung tuh nangkap, ditangkap langsung sama kayak dia, dipiting juga. Dipiting juga. Nah, tangan ditahan, tangan ditangkap, sama parang tuh langsung di leher. Oh, langsung. Nah, sama badik tuh, pokoknya 2 orang tuh nahan kayak gitulah. Jadi 3 orang itu ada sajam semua? Sajam semua Bang, lengkap. Bawa lengkap semua Pak, satu-satu. Kalau ya abang sendiri ada yang misalnya berontak atau gimana? Ada perlawanan? Kali itu nggak ada, kita nggak berani Pak, kita soalnya orang tuh udah ngancam kan, kita nggak. Iya, nggak berani berontak. Kami kaget kan, Iya. lagi kerja kayak biasa lah kan, kayak biasa. Tiba-tiba datang dia di belakang, nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Jadi ya udahlah. Pasca itu kejadiannya, apa nggak ada konsumen lain yang datang di sini? Ada Bang. Emang lagi sepi tuh Pak. Sepi. Iya. Setelah kejadian itu udah selesai kami disekap agak 5 menit, baru ada konsumen Pak. Oh, baru ada konsumen? Iya, sekitaran 5 menit lah itu kayaknya emang. Baru ada lagi konsumen. Itu pun konsumen tuh teriak kan, dia manggil ke belakang, nyariin kami gitu Pak. Katanya mau bayar gitu, ngantri panjang gitu di kasiran.
Oh, udah ada beberapa konsumen. Udah ada berapa konsumen yang mau bayar pak. Nah, terus untuk reaksi dari rampoknya pas ada konsumen itu Biasa aja dia pak, dia kayak buat biasa aja. biasa aja dia, nggak jadi apa-apa. Makanya itu di situ orang nggak dicuriga. Hmm. Terus pas kejadian itu ada nggak abang kayak disiksa atau kayak dipukul atau gimana? Kalau itu ada pak. Waktu pas naik di tangga juga sempat dipukul pakai itu pak. Gak tahu pakai parang ya kayaknya gitu. Kepala itu. Tapi mukulnya nggak seberapa kuat sih pak. Kayak sambil digetak biar Iya. nanti- Di berangkas juga kami sempat di ini juga pak. Dipukul juga. Berangkas kami. Untuk memaksa buka berangkas gitu pak. Sempat ditonjok lah gitu pak. Bagian kiri. Jadi itu abang ngasih tahu atau gimana? Berangkasnya. Itu nggak bisa juga kami buka pak. Kombinasinya. Iya. Jadi karena si pelakunya itu nggak bisa buka, dia maksa abang itu bermaksa ngasih tahu gitu. Iya. Terus kalau dari setelah itu yang melaporkan ada kejadian rampok di sini siapa tuh? Ada Eh, saya sempat ke Indomaret di Mitra Raya sih pak, yang dekat sini untuk minjam handphone kawan untuk melapor ke atasan sama rekan-rekan oh, iya. tim toko. Kalau untuk barang-barang di sini ada nggak yang diambil atau duit atau Kalau barang yang di sini yang hilang kayak duit uang tunai aja pak, sama rokok, sama kayak make up gitu, alat-alat make up? iya, kayak alat make up gitu sih, Kerizo ya namanya. Oh. Kalau boleh tahu kisaran berapa tuh bang kerugian di sini? Kalau itu sama kami juga ya pak, kerugian sama untuk Yang dengan Karyawan. Karyawan 6 juta lebih sih pak. 6 juta lebih. Iya. Kemudian kalau setelah itu abang nggak ada lapor ke security atau gimana? Security-nya udah ada bang, pas kami turun aja security udah di sini. Dari sini? Ya, soalnya kan konsumen itu kan kami kan minta tolong itu kan. Ah. Pas konsumennya di belakang manggil kami itu, kami kan minta tolong itu. Ah. Jadi konsumen ini bilang kayak aneh gitu, kok aneh itu sapanya kan, kok tolong. Jadi ya dia curiga manggil security. Jadi pas kami turun security udah di sini bang. Udah di bawah. Si pelakunya sempat kabur dulu bang? Udah kabur, udah nggak ada lagi pelakunya itu. Oh, si pelaku itu kabur pas ada konsumen di sini atau enggak? Pokoknya orang itu berpapasan Oh, gitu lah. papasan. Jadi Ya. kayak dia kayak Ah. biasa aja gitu Iya. keluarnya. Sempat pokoknya jumpa sama, cuman ya santai aja, jadi nggak nampak curiga sama konsumen lain. Kalau untuk pihak dari Indomaret sendiri ada nggak kayak perhatian atau yang dikasih untuk abang berdua? Misalnya kayak dari medis atau keamanan? Keamanan sih, Oh, keamanan kami dikasih ini alarm. Alarm. Tadi bikin alarm. Kemudian juga kalau dari pihak abang berdua kan sebagai korban nih, ada kayak perasaan trauma nggak setelah kejadian itu? Atau misalnya takut dengan kan sebelumnya kan dia ada bawa mobil atau gimana, ada takut-takut gitu nggak atau gimana? Kalau itu ada sih pak. Yang hari pertama itu lah, Iya. itu down kali kan. Tapi kalau sekarang kayak udah tau lah, mas-mas juga Iya. paham lah. Kalau dari abang sendiri sebagai korban ini, cara abang biar apa ya, nggak terlalu memikirkan kejadian itu gimana tuh bang? Biar nggak trauma mendalam lah, buat kegiatan-kegiatan biasa gitu. Iya, kegiatannya kayak biasa aja pak. Mungkin nggak diingat aja. Dari korban abang berdua nih, pelajaran apa sih yang bisa abang ambil dari kejadian ini? Waspada sih bang, itu ya sih. Waspada. Lebih waspada ya bang. Lebih berhati-hati lagi. Kita harus kayak naruh curiga juga, boleh Iya. kita curiga sama orang, apalagi jam-jam rawan kayak gitu kan, itu sih yang bahaya. Itu pas tepatnya itu jam berapa ya bang? 2.47 bang, itu udah 2.47.
jalan itu 24 itu udah jalan. Oh, Orang itu orang aku yang berikan. berarti itu memang jam abang jaga malam berarti. Iya. Emang abang di sini dari jam sampai jam berapa? 10.30 sampai jam 6.30 nanti bang. Oh, 10.30 sampai jam 6.30. Ya. Baru ganti Baru orang lain ganti lagi. si pagi. Sip pagi satu. Oke. Cukup. Nah, mungkin itu aja lah bang terkait wawancara kejadian. Makasih waktunya ya bang. Oke, Bang. Nah,